Bulan adalah tetangga antariksa terdekat Bumi dan satu-satunya satelit alami Bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah Bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di Bumi. Dengan besar lebih dari seperempat ukuran Bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 Bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di Bumi. Malam menjadi lebih terang. Pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi Bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara Bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan Bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di Bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit Bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya Bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit Bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, Bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter.
Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Luar angkasa yang gelap, misterius dan dingin, komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000 sampai 20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini.
Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi. Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya.
Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler-22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler-22b berada dalam zona laik huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu. Ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu. Kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang, dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju, sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, Lunar Rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakkannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth-proof. Lagi pula, buat apa ada moonroof di bulan? Balik ke topik. Kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun, beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya 6 kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut. Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rancangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hampa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak.
masalah gravitasi tidak begitu parah. Badai debu yang rutinlah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanuver dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran, tolong bikin seluruh interiornya dari kulit, sama bikin kursi yang muat banyak ya. Sama sound system 12 speaker, sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya, jangan sampai lupa earth roof. Dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kemah pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu, kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah, seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat, jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius, bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi, kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyilaukan kita. Setidaknya kita tak perlu khawatir soal panasnya, karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana. Dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh. Dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan, kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari dan atmosfernya, sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit, mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis, Pluto bukan planet lagi, tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celcius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat. Es metana mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah. Sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Merancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius, tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun, lain cerita dengan Neptunus, si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya, dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Neptunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh lapisan khusus untuk melawan suhu yang berat, dan karena Neptunus sangat berangin, kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak, tapi gerakannya mirip cara jalan unta. Dengan begitu, pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat Celcius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi, wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya. Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal, tanpa kaca, dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi, kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana-sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Merancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin.
kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus, jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanuver melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang. Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa? Kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. Ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus, tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter, kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini takkan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini, serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvei. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak, beserta hidung bor raksasa untuk menggali lebih jauh. Bodi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu, tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius, lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim, serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan?